semua. Kali ini Suster Lucia bermain sainsnya tidak memakai baju warna putih, tetapi kali ini Suster Lucia mengenakan kostum yang lain karena sains kita hari ini berbeda dari hari-hari sebelumnya. Nah, anak suster, sains kita hari ini Suster mau memperkenalkan kepada anak suster makanan-makanan yang sebenarnya selama ini sangat bergizi, sangat bagus untuk dikonsumsi sama anak suster. Tetapi anak suster malas memakannya. Mungkin karena tidak kenal. Nah, sekarang kita akan mengenalnya sambil kita akan bermain membuat nasi goreng sayur. Ayo, nasi goreng sayur. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya anak suster. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, suster, di sini sebelum kita bermain, suster akan mengenakan kostum yang berbeda dari biasanya saat bermain sains, yaitu jeng-jeng. Ini dia celemek anak suster, dan perlu diingat, jangan nanti anak suster yang laki-laki mengatakan saat memasak mamanya nanti pakaikan celemek. Lalu anaknya mengatakan, mama tidak mau, kalau pakai celemek itu perempuan. Bukan, karena Suster Lucia perempuan, makanya dia pakai seperti itu. Bukan anak suster. Ini celemek fungsinya bukan, fungsi celemek bukan, celemek adalah untuk perempuan. Bukan. Tapi celemek kita pakai saat memasak, saat bekerja, dan saat cuci piring, supaya baju kita yang di dalam tidak kotor dan tidak kena tumpahan minyak, debu, atau yang lain sebagainya. Oke anak suster? Nah sekarang suster sudah pakai, kita sekarang akan membuat satu lagi, yaitu kita kan mau masak. Nah kita mau membuat topi kokinya. Caranya bagaimana? Anak suster boleh ambil kalender, ambil satu kalender yang putihnya kita lipat ke dalam begini. Setelah dilipat, kita gunting ya anak suster. Kita gunting seperti ini. Nah anak suster, setelah kita gunting, kita balikkan ya. Seperti ini kita balikkan. Kemudian ujungnya kita satukan. Kita satukan. Lalu kita lipat. Nah, nanti anak suster bisa ukurkan kepalanya. Baru kemudian kita hektarkan ya anak suster. Kita hektarkan supaya lengket. Oke, lalu kita pakai. Jadi deh. Nah, anak suster, sekarang kita siap untuk membuat nasi goreng sayur sambil suster memperkenalkan kepada anak suster semua jenis-jenis sayuran yang selama ini sebenarnya dimasak sama mamanya untuk kesehatan anaknya, tapi anak suster tidak mau makan. Oke, di sini suster perkenalkan ya. Ini adalah toge yang kemarin kita buat. Kemudian ini nasi putihnya. Nah, ini sayur apa anak suster? Ini sayur bunga kol. Bunga kol, dan ini sayur brokoli. Brokoli, dan selanjutnya ini adalah sayur kol. Nah, semuanya ini anak suster sangat baik dikonsumsi, dimakan untuk kesehatan. Selanjutnya ada timun, ada tomat yang mengandung banyak vitamin. Ada bawang putih dan bawang merah. Satu lagi ya, kita mau ambil, dia berwarna merah. Apa ya, ceng-ceng? Ada cabai. Ya anak suster, semuanya sangat bagus untuk dikonsumsi. Satu lagi ada telur. Nah, nanti
sambil prosesnya kita akan mengenal apa-apa saja yang terkandung di dalam sayur tersebut. Oke anak suster? Nah, kita sekarang siap-siap untuk mencuci semua sayur, semuanya, bawang, kemudian kita potong-potong ya. Nah, anak suster, sekarang kita sudah menyiapkan bahan-bahannya, sudah kita potong-potong, sudah kita iris. Nah, sekarang sambil mengenal semuanya jenis sayur ini, sambil kita membuat nasi goreng sayur. Nah, sekarang kita akan menghidupkan kompornya. Ya anak suster, kita paskan dulu. Kemudian kita tutup. Nah, sekarang kita buat seperti ini. Nah, ingat anak suster, ketika menghidupkan kompor di rumah, meminta bantuan mama dan papanya. Nah, ketika kita buat seperti ini sampai 3 kali, 4 kali tidak bisa menyala, anak suster stop dulu. Nah, terlebih dahulu anak suster tiup dulu. Karena gasnya ada di situ, tinggal. Jadi ketika nanti pas anak suster putar, gasnya menumpuk di situ, nyalanya semakin besar, bisa mengenai wajah anak suster. Jadi jika 3 kali tidak hidup, anak suster perlu tiup dulu seperti ini. Nah, setelah ditiup baru nyalakan kembali. Oke anak suster? Nanti minta tolong mama papanya ya. Nah, sekarang sudah menyala. Kemudian anak suster, kita akan memasukkan minyak goreng. Nah, sekarang setelah suster masukkan minyak goreng, kita tunggu panas ya anak suster. Kita ambil spatulanya. Nah, sekarang kita akan memasukkan yang pertama, ini bawang merah, ini bawang putih. Nah suster, bawang merah dan bawang putih ini mengandung vitamin C. Vitamin C, dan bawang putih, bawang merah ini adalah mampu membersihkan racun-racun di dalam tubuh anak suster. Sehingga kalau banyak mengkonsumsinya juga, anak suster sehat dan terhindar dari segala penyakit, khusus penyakit kanker. Ya anak suster, sekarang kita masukkan ke dalam. Jadi jangan nanti saat memakannya, pasti ada anak suster ini saat memakan masakan yang dimasak mamanya ada bawangnya, langsung disisihkan, tidak dimakan. Mulai hari ini semua harus dimakan ya. Kita aduk sampai masak. Anak suster, setelah seperti ini, selanjutnya kita akan memasukkan ini namanya cabai. Nah, kandungan cabai ini anak suster sangat bagus rupanya, tapi tidak usah terlalu banyak. Nah, kandungan cabai ini anak suster, cabai mengandung vitamin D, vitamin A. Nah, vitamin A itu bagus untuk mata, dan vitamin D bagus untuk tulang anak suster ya. Jadi kalau sedikit tidak apa-apa dimakan ya anak suster. Nanti kalau terlalu banyak bisa anak suster kepedasan. Jadi sedikit tidak apa-apa, jangan dibuang ya. Jadi semua yang dibuat mamanya di rumah dalam makanan yang dimakan sama anak suster itu semuanya sehat. Tapi masih ada aja anak suster yang malas makan, tidak mau makan, padahal mamanya sudah capek memasak. Oke? Nah, anak suster, sekarang kita memasukkan tomat. Ya, kita akan mengenal tomatnya. Tomat ini anak suster mengandung vitamin C, kalium, vitamin K1, vitamin B9. Wah, banyak sekali anak suster. Kalau seandainya nanti semuanya ini dimakan sama anak suster pasti sehat. Ya, jadi jangan pernah malas makan. Oke? Nah, sekarang anak suster, berikutnya adalah wortel ini anak suster mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin K, dan vitamin B6. Jadi sangat banyak ya anak suster. Selanjutnya kita akan memasukkan kol, kemudian bunga kol, brokoli kita masukkan. Nah, sayur yang kita masukkan barusan anak suster, kol, bunga kol, brokoli itu anak suster mengandung vitamin K.
vitamin C, vitamin B2, B9, dan vitamin A. Wah, banyak sekali ya. Harus rajin ini anak suster makan sayur di rumah. Nah, selanjutnya anak suster, kita akan memasukkan toge. Nah, toge ini anak suster mengandung kalori dan vitamin C, vitamin E. Vitamin E ini bagus untuk kulit anak suster. Nah, mungkin anak suster bertanya-tanya, ini togenya kok tidak dipotong akarnya ya, Suster Lucia? Iya anak suster, karena sebenarnya toge yang kita buat ini kan bersih. Kita tahu dari mana, kita yang membuatnya. Jadi sebenarnya anak suster, bagian toge yang paling banyak gizinya itu di bagian akarnya. Jadi kalau kita yang buat sendiri, kita tahu bersih, jadi tinggal cuci, kita bisa langsung makan. Suster, sekarang semua sayurnya sudah masak. Kita akan memasukkan telur ke dalam. Kita masukkan, kemudian kita aduk. Nah, setelah ini anak suster, setelah telurnya masak, kita akan memasukkan nasinya. Kita masukkan ya anak suster. Ya, nasinya. Kemudian kita aduk ya. Sebelum kita aduk anak suster, kita masukkan ada garam, kemudian kecap manis. Kita masukkan kecap dulu ya. Setelah kita masukkan, kemudian garamnya, kemudian kita aduk sampai rata ya anak suster. Nah anak suster, sekarang nasi goreng sayurnya sudah masak, jadi kita matikan ya. Nah sekarang kita ambil tempatnya yang sudah bersih, kita letakkan. Kita akan memasukkannya. Enak ini. Kita masukkan semua. Setelahnya anak suster, kita akan memasukkan ada mentimun dan tomat. Nah, anak suster tadi sudah mengenal semua kan? Sekarang sudah jadi dan sudah bisa dimakan anak suster. Wah, pasti enak ya. Nah, anak suster, untuk jadi nasi goreng seperti ini, kita butuh waktu untuk memotong-motong, untuk memasaknya, menyediakan semuanya. Pasti capek ya anak suster, capek. Tapi pernah tidak anak suster bayangkan mamanya di rumah berapa kali masak satu hari? 3 kali anak suster. Pagi, siang, sore mamanya selalu masak untuk anaknya. Semuanya dimasak, yang sehat-sehat, yang suster masak ini tadi. Semuanya dimasak untuk anak suster supaya anak suster makan sehat, cerdas, dan cepat besar. Jadi kalau anak suster sedikit makan, bagaimana? Pasti mamanya, nanti anak suster buat nasi goreng seperti ini, pasti senang kan? Kalau seandainya nasi goreng yang dibuat anak suster, mamanya tidak mau makan, anaknya sedih tidak? Sedih kan? Begitu juga anak suster. Ketika anak suster saat makan, bawangnya dipisahkan, sayurnya dipisahkan, hanya yang nasinya aja atau dagingnya aja, hanya itu yang dimakan. Sedangkan yang lainnya tidak, disisihkan saja. Sedih kan mamanya? Jadi, dan semua itu sangat bagus untuk dimakan sama anak suster. Kita sudah mengenal ada vitamin A, vitamin semuanya yang bagus-bagus ada di dalamnya. Jadi anak suster rajin makan sayur. Oke? Nah suster, nanti praktekkan bersama mama papanya. Kirimkan foto
dan video kepada Suster Lucia sebagai penilaiannya. Suster, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Suster, demikianlah bermain sains kita hari ini. Sampai jumpa di bermain sains berikutnya. Bye-bye.